Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathul Qorib dari kelas B Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai tukar menurut perspektif ekonomi Islam menurut An-Nabhani dan ekonomi konvensional yang menjadi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah ekonomi Islam atau Islam dan ekonomi. Yang pertama, kita akan mengenal terlebih dahulu definisi dari nilai tukar. Nilai tukar adalah harga mata uang suatu negara yang relatif terhadap mata uang negara lain. Nilai tukar juga diistilahkan dengan kurs. Pengertian nilai tukar ini juga senada dengan yang dikatakan oleh Fabozzi dan Fransko, yaitu jumlah suatu mata uang yang bisa ditukarkan per unit mata uang lain atau harga suatu mata uang dalam mata uang lainnya. Ada jenis dari nilai tukar ini. Yang pertama adalah kurs jual, ada kurs beli dan kurs tengah. Kurs jual yaitu bank atau pedagang valuta asing atau falas membeli valuta asing, termasuk juga jika Anda ingin menukarkan valuta asing untuk ditukarkan dengan mata uang negara itu sendiri. Lalu yang kedua adalah kurs beli, yaitu ketika bank atau pedagang valuta asing atau falas itu menjual valuta asing. Kalau tadi kurs jual atau membeli, maka kurs beli itu menjual. Yang menjual adalah bank. Seperti contohnya, Anda ingin menukarkan mata uang negara Anda, misalnya rupiah, dengan mata uang asing, yaitu dolar. Lalu ada kurs tengah, yaitu istilah yang digunakan untuk menggabungkan antara kurs jual dan kurs beli. Jadi yaitu bisa diasumsikan kurs jual ditambah kurs beli kemudian dibagi menjadi dua atau rata-rata. Dalam pemikiran atau teori kurs atau nilai tukar ini, saya ingin dalam landasan teorinya, landasan berpikirnya, saya ingin mengambil dari pemikirannya Taqiyuddin An-Nabhani atau bisa dikenal dengan An-Nabhani, yang merupakan seorang ekonomi Islam yang lahir pada abad ke-19. Taqiyuddin An-Nabhani yang itu merupakan seorang ekonomi Islam yang lahir di Palestina, putra dari Syekh Yusuf bin Ismail bin Yusuf An-Nabhani. Ayahnya ini adalah merupakan kodi di Palestina atau hakim. Dia lahir pada tahun 1908 di Izim. Di usianya yang ke-13 dia sudah bisa menghafalkan Al-Quran, di mana dia langsung berguru kepada gurunya terhadap orang tuanya tersebut, yaitu Syekh Yusuf. Banyak sekali karangan yang ditulis oleh beliau, mulai dari karangan yang bermuat politik, ekonomi, ataupun sosial dan lain sebagainya. Sampai hari ini dia juga disebut dengan ahli ekonomi yang banyak dirujuk oleh para ekonom muslim. Salah satu karyanya adalah As-Siyasah Al-Iqtisadiyah Al-Mutlah. Ada beberapa pemikiran ekonomi mengenai nilai tukar ini. Beliau pernah mengatakan di dalam bukunya, salah satu bukunya, yaitu apabila aktivitas pertukaran itu sempurna, kemudian salah seorang di antara mereka ingin menarik kembali, maka tindakan yang semacam ini tidak diperbolehkan. Bila akad dan penyerahannya sudah sempurna, kecuali di sana ada penipuan yang keji atau cacat, maka tidak boleh. Maka itu boleh ditarik kembali. Dari pendapatnya tersebut, secara teori kita tahu nilai tukar uang atau kurs bisa berubah setiap saat yang diakibatkan dari perubahan nilai dan harga yang relatif, atau terjadinya inflasi yang melanda suatu negara yang berimbas terhadap nilai tukar uangnya, dan dari faktor-faktor lainnya juga bisa mempengaruhi terhadap nilai tukar suatu
mata uang. Maka dari itu jelas hukum dari berubahnya nilai tukar itu hukumnya adalah mubah menurut pemikiran yang dilontarkan oleh pemikiran An-Nabhani ini, dengan syarat yaitu yang pertama harus dilakukan secara tunai, tidak boleh dengan kredit. Lalu yang kedua, barangnya itu harus ada, tidak boleh barangnya itu samar atau remang-remang. Lalu yang kedua, dilakukan dengan kesepakatan bersama, jangan sampai ada unsur pemaksaan atau tidak kesamaan dalam kesepakatan. Lalu yang ketiga adalah jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang keempat adalah pemerintah mempunyai andil dalam mengawasi nilai tukar ini. Ada sebuah teori tentang uang, yaitu time value of money. Ekonomi Islam sendiri menanggapi teori ini, yaitu time value of money, berasumsi tidak akan terjadi, karena dalam ekonomi Islam tidak hanya mengurusi keuntungan dunia, tapi juga memikiri urusan akhirat. Karena ekonomi Islam mempunyai karakteristik wasatiyah yang telah dijelaskan pada pertemuan yang pernah ditempuh oleh teman-teman kemarin tadi, yaitu wasatiyah, yaitu atau pertengahan. Seimbang, tawazun, artinya seimbang dalam lingkup kebutuhan duniawi dan kebutuhan ukhrawi. Maka yang dicari bukan hanya keuntungan duniawi, tapi juga dunia dan akhirat. Uang dalam ekonomi Islam bukanlah komoditas, bukanlah sebuah makhluk hidup yang bisa berkembang biak dengan secara otomatis, tapi uang adalah hanya merupakan alat tukar biasa. Nilai tukar menurut ekonomi konvensional, dalam ekonomi konvensional tidak pernah mengenal yang namanya hukum agama. Semuanya diperoleh dari kepentingan dan kepentingan. Begitu juga nilai tukar yang ada dalam teori ekonomi konvensional. Ada beberapa yang kepentingan dalam nilai tukar. Yang pertama adalah untuk perdagangan internasional, yaitu ekspor maupun impor yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara yang lainnya, di mana dalam ekspor mengimpor ini membutuhkan alat pembayaran. Maka untuk melakukan atau menggunakan alat pembayaran ini ada yang namanya valuta asing, atau juga disebut dengan kurs yang digunakan oleh setiap negara. Lalu yang kedua adalah pembayaran transaksi komersial dan finansial yang untuk membalas beberapa jasa antar negara. Yang ketiga sebagai lalu lintas pembayaran antar negara dan bank devisa dunia. Yang keempat adalah transaksi jual beli valuta asing tadi, dan yang terakhir adalah seorang bisa berpergian ke berbagai negara dengan menggunakan kurs tersebut. Dalam konsep konvensional juga diartikan secara interchange atau bolak-balik atau interchangeability, yaitu uang sebagai alat tukar dan uang sebagai modal. Yang artinya jika mereka mempunyai banyak uang, maka mereka akan mendapatkan banyak keuntungan. Itu menurut teori konvensional. Uang memiliki peran sebagai penyimpan nilai yang kemudian berkembang menjadi motif money of demand for speculation, yang merubah fungsi uang sebagai salah satu komoditi perdagangan. Oleh karena itu, bagi mereka melakukan praktek riba itu diperbolehkan, atau menimbun harta itu juga merupakan hal yang tidak bermasalah. Sedangkan hal itu dalam ekonomi Islam sangatlah dilarang secara mutlak, apalagi perilaku riba. Karena dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang secara jelas umat Islam untuk melakukan perilaku riba. Oke, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dari video saya ini. Mungkin ada sebuah kesalahan yang ada dalam perkataan dan materi yang saya ucapkan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan jika ada sebuah manfaat dari video ini, saya bisa diambil manfaatnya, dan jika ada kekurangan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.